Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang ada dalam kalender gereja. Ini adalah minggu-minggu sengsara dan hari ini Saudara, ya, di dalam kalender gereja kita memperingati sebagai Minggu Palma atau Palm Sunday. Kenapa dikatakan Minggu Palma? Ya, karena pada hari Minggu ini Saudara, di 2000 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 32 Masehi, Yesus itu memasuki kota Yerusalem dan ada diiringi dengan sorak-sorai, ya. Nah, Saudara, nanti kita akan bahas itu Saudara, tapi Saudara tahu bahwa di dalam kalender gereja ini dikatakan minggu yang paling kudus Saudara. Karena ini adalah minggu terakhir sebelum Yesus naik ke atas kayu salib Saudara. Hari Minggu terakhir dan Yesus masuk ke kota Yerusalem di hari Minggu terakhir. Kalau Saudara tahu bahwa di minggu terakhir, ya, seseorang itu dia tahu bahwa dia akan pergi dan dia akan meninggalkan, kira-kira itu penting tidak Saudara? Sangat penting Saudara. Nah, hari ini Saudara, saya mau share tentang satu topik Saudara yang terjadi di dalam Minggu Palma itu Saudara. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Mengapa Yesus Menangis. Bukan hanya manusia kita yang menangis, Yesus sebagai manusia juga pernah menangis Saudara. Nah, nanti kita akan lihat Saudara, ya, kenapa Yesus bisa menangis, dan ini adalah event di mana pada Minggu Palma itu Yesus menangis. Ayatnya di dalam Lukas pasal 19 kita akan lihat, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit dari segala jurusan. Ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Konteksnya ayat ini dimulai dari ayat yang ke-28 Saudara. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara tahu ini tanggal berapa waktu Yesus masuk Yerusalem di hari Minggu itu? Tanggal 10 bulan Nisan. Kenapa tanggal 10 bulan Nisan itu penting? Karena di tanggal 14 bulan Nisan itulah hari di mana Yesus mati di atas kayu salib. Saudara tahu? Tanggal 10 bulan Nisan itu pertama kali muncul di dalam Alkitab. Itu di dalam Keluaran pasal 12. Saudara tahu pada waktu itu apa? Paskah pertama. Paskah pertama, pada waktu itu Tuhan suruh Musa kasih tahu supaya bawa anak domba itu dimasukkan dalam rumah. Itu tanggal 10 bulan Nisan. Karena tanggal 14 bulan Nisan itu adalah hari Paskah pertama yang ditetapkan. Tuhan itu luar biasa Saudara. Tahukah Saudara, Yesus menggenapi itu. Tanggal 10 bulan Nisan, Yesus sebagai anak domba Allah masuk ke Yerusalem. Dia diperiksa oleh ahli Taurat, orang Farisi. Dia dicobai untuk dicari kesalahannya Saudara. Tapi tidak satu pun ketemu kesalahannya. Amin. Kita baca terus ya. Dengan pesan, pergilah ke kampung itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya padamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawab begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah katakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapakah kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Nah, Saudara tahu kenapa Tuhan naik keledai? Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Jadi Yesus juga menggenapi apa yang ditulis oleh Zakaria. Kenapa keledai? Biasanya raja itu naik apa? Naik kuda. Tapi kenapa Yesus sebagai seorang raja dia naik keledai? Saudara tahu kalau di dalam kisah-kisah peperangan, kalau raja naik keledai, itu rajanya artinya raja sedang bawa damai. Raja itu bawa damai. Tapi kalau dia naik kereta, naik kuda, wah itu raja mau perang, saudara.
Nah, sebenarnya dari sini Yesus mau kasih tahu, kedatangannya pertama kali untuk bawa damai. Nanti kita akan melihat damai seperti apa, saudara ya. Tetapi saudara, Yesus menggenapi apa yang ditulis dalam kitab para nabi. Saya akan tunjukkan lagi saudara ya. Bukan hanya di kitab Zakaria, di kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 25, dia menubuatkan bahwa ada 483 tahun setelah dekret untuk membangun kembali bait Allah yang dihancurkan pada waktu orang Israel ditawan di Babilonia selama kurang lebih 70 tahun. Setelah itu ada dekret dari raja, ya Raja Persia mengeluarkan satu perintah untuk membangun kembali bait Allah. Nah, dihitung dari dekret itu ada 483 tahun dan Daniel menubuatkan raja itu akan masuk ke kota Yerusalem. Dan saudara tahu, dihitung persis 483 tahun setelah dekret itu. Nah, saudara boleh hitung di rumah, saudara. Kita ada waktu untuk hitung-hitungan hari ini. Saya cuma mau bilang gini, dihitung 483 tahun itu tepat pada hari Yesus masuk ke kota Yerusalem. Jadi saudara bisa lihat betapa presisinya Alkitab kita yang bicara tentang pribadinya. Ini artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan itu tidak main-main ketika dia bilang dia mencintai hidup saudara. Tuhan itu tidak tipu-tipu, saudara, ketika dia bilang dia mengasihi saudara. Bahkan untuk setiap nubuatan yang ada dalam Alkitab itu dipenuhi oleh dia. Untuk kendaraannya dia pilih sesuai, semua ada tujuannya. Untuk waktunya dia pilih semuanya presisi, saudara. Waktu saya renungkan ini, luar biasa Tuhan kita. Sampai begitu detailnya, tidak ada hal yang terlalu kecil dalam hidup saudara yang Tuhan tidak bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Jangan pikir Tuhan hanya bisa tolong saudara kalau itu perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang kecil sekalipun, Tuhan juga peduli dalam hidup saudara. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghampirkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jadi ini saudara, ini orang banyak saudara pada waktu itu. Saudara tahu, Yerusalem itu diperkirakan pada waktu itu penduduknya hanya kurang lebih 100.000 lebih. Tapi pada waktu Paskah itu bisa 1 juta lebih saudara yang datang ke Yerusalem. 10 kali lipat orang-orang datang. Karena ada 3 hari raya besar di mana orang Israel itu harus datang ke Yerusalem. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. 3 hari raya itu saudara. Tapi yang paling besar adalah Paskah. Semua orang dari seluruh penjuru datang ke Yerusalem, saudara. Dan saudara tahu, pada waktu itulah Yesus untuk pertama kalinya mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias. Dan ini secara terbuka, dia mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias. Karena apa? Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai apa? Sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini siapa yang berkata ini? Ini orang banyak saudara. Orang banyak di Injil yang dikatakan mereka taruh pakaian mereka di jalan. Kata diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Itu dikutip dari Mazmur 118. Coba kita lihat Mazmur 118. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi orang-orang itu mengutip dari sini saudara. Mazmur 118 ini adalah Mazmur mesianik. Mazmur yang bicara tentang Mesias. Dengan kata lain, kira-kira orang banyak itu tahu tidak bahwa Yesus adalah seorang Mesias? Tahu dong. Kalau mereka tidak tahu, kenapa mereka bisa kutip ayat dari Mazmur 118? Itu Mazmur mereka, Mazmurnya orang Yahudi pada waktu itu. Itu kitab mereka. Dan mereka yang nyanyikan. Kata Hosana itu adalah tolong kami sekarang. Kata Hosana dari kata Hosiana itu artinya save us now. Tolong kami sekarang.
Dan orang banyak itu berteriak. Kita kembali ke Lukas tadi. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat. Mereka baru saja melihat di Injil Yohanes pasal 11, Lazarus dibangkitkan. Mereka melihat mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Dan oleh karena mereka melihat itu, mereka punya satu pemahaman bahwa dia adalah Mesias. Ayat yang ke-38 dikatakan apa? Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tadi kita baca Mazmur 19. Jadi orang-orang Israel pada orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang ada di Minggu Palma itu, mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Karena mereka kutip dari situ saudara. Mereka kutip dari situ. Mereka bilang, Hosana, tolong kami segera. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tapi di tengah teriakan, di tengah pujian, di tengah nyanyian itu, Yesus menangis. Kenapa dia menangis? Kata menangis di Yohanes ada 2 kali di dalam Alkitab secara literal Yesus menangis. Yang pertama di mana? Sebelum ini, kisah Lazarus. Betul? Waktu Lazarus meninggal, itu Yesus juga menangis. Tapi tahukah saudara, kata menangis yang di Lazarus dengan kata menangis yang ada di kisah ini itu berbeda. Waktu saya melihat dalam bahasa aslinya, kata menangis di Lazarus itu seperti meneteskan air mata. Tapi kata menangis di kisah ini, itu bukan cuma meneteskan air mata, itu sampai terisak, terseduh-seduh. Saudara pernah menangis sampai terseduh-seduh? Bukan sekedar meneteskan air mata, tapi seperti orang yang nangis sampai seperti orang yang, waduh, saya bayangkan Yesus sampai menangis terisak, terseduh-seduh. Kenapa saudara? Padahal dia mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias untuk pertama kalinya. Di kisah-kisah yang sebelumnya kalau saudara baca, Yesus tidak pernah bilang dia adalah Mesias. Bahkan kalau dia buat mujizat, dia kasih tahu, jangan kasih tahu siapa aku. Dia kasih tahu sama Petrus, teman-temannya, jangan kasih tahu aku Mesias. Dia selalu bilang, jangan bilang, belum waktunya. Tapi ini peristiwa di mana Yesus sendiri yang mendeklarasikan dia adalah Mesias. Dan orang-orang itu setuju Yesus adalah Mesias. Tapi kenapa dia menangis? Saudara tahu, Mesias yang orang Yahudi lihat dalam diri Yesus berbeda dengan Mesias yang Yesus sedang jalankan misinya ketika dia jadi manusia. Mesias yang ada dalam pandangan orang Yahudi yang bersorak-sorai itu entah jumlahnya ratusan atau ribuan, kita tidak tahu persis. Mesias yang di dalam anggapan mereka itu berbeda dengan Mesias yang Yesus menjalankan misinya ketika dia hadir di muka bumi ini. Sehingga itulah yang bisa membuat orang yang sama yang berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. 4 hari kemudian di hari Kamis mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saya lihat betapa tragisnya orang yang sama yang berteriak, Mesias, Hosiana, selamatkan kami, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tapi 4 hari kemudian mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kenapa bisa berubah begitu cepat? Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak kejadian mungkin, wah tadinya dia orang Kristen, tiba-tiba jadi mu'alaf, tiba-tiba jadi berbeda. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa hari ini ada orang yang begitu? Tapi kita akan melihat kenapa. Karena mereka kecewa. Orang-orang ini kecewa, saudara. Kenapa mereka kecewa? Karena Yesus sebagai Mesias yang mereka harapkan berbeda dengan apa yang Yesus lakukan pada waktu dia datang. Apa yang mereka harapkan sebagai Yesus sebagai Mesias? Mereka harapkan Yesus itu akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka mengharapkan Yesus itu datang dan seperti Musa membebaskan mereka dari penjajahan Mesir.
Mereka mengharapkan Mesias itu datang dan memberikan kedamaian secara fisik, secara politik. Makanya hari ini, sampai hari ini, orang Israel masih berdoa minta Mesias datang. Karena apa? Di dalam pikiran mereka, kalau Mesias itu datang, tidak akan ada lagi perang. Sampai hari ini, Israel masih perang, saudara. Sampai hari ini, dan saya percaya sedikit lagi, Mesias palsu itu akan muncul. Di mana kedamaian palsu akan muncul. Bait Allah boleh dibangun. Dan waktunya sudah sangat singkat. Tetapi di dalam pikiran mereka, kalau saudara tanya sama Rabi Yahudi, orang Israel, kenapa mereka tidak percaya Yesus? Karena bagi mereka, Yesus cuma seperti mereka, orang biasa yang tidak bisa mendatangkan kedamaian. Bagi mereka, Mesias itu harus mendatangkan kedamaian. Mesias itu harus mendatangkan kedamaian secara yang bisa dilihat di fisik. Tidak ada perang lagi. Tetapi saudara tahu, sehingga mereka kecewa. Makanya bahaya kalau orang kecewa. Kecewa kalau tidak dibereskan, tadinya kawan bisa jadi lawan, saudara. Kalau orang kecewa, tidak diselesaikan. Wah, pokoknya kalau orang udah sakit hati itu berbahaya, saudara. Makanya mesti diselesaikan. Harus datang sama Tuhan. Amin, saudara. Lukas pasal 19 tadi, kata Yesus, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk apa? Damai sejahteramu. Jadi dengan kata Yesus bilang, kamu nih sampai sekarang tidak mengerti, matamu itu tertutup. Betapa baiknya kalau engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dan damai sejahtera itu bukan sesuatu yang ada di luar. Damai sejahtera itu sesuatu yang ada di dalam. Yesus berkata, aku akan pergi tapi aku akan meninggalkan damai sejahteraku bagi kamu. Damai sejahteraku yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dari dunia itu berbicara tentang apa? Apa yang dari luar ke dalam. Apa yang bisa kita lihat di luar? Kalau engkau lagi sumpek-sumpek, pergi healing, pergi jalan-jalan, dapatkan damai sejahtera, dapatkan bonus, dapatkan apa. Tapi damai sejahtera yang Yesus berikan, itu dari dalam keluar, yang membuat engkau bisa tetap tenang sekalipun di tengah-tengah badai yang besar. Damai sejahtera, bahasa Yunani adalah airin, itu adalah damai yang Yesus miliki ketika dia di tengah badai. Di tengah ombak, tapi dia bisa tertidur. Itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Tapi caranya bagaimana? Caranya tidak bisa dengan cara lain. Kecuali kalau Yesus naik di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah dia harus mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Amin, saudara. Kematiannya untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kalau kita didamaikan dengan Allah, Roma pasal 5 ayat yang pertama berkata, mereka yang dibenarkan karena iman, mereka akan punya damai sejahtera dengan Allah. Amin. Damai sejahtera yang sejati adalah ketika kita tahu bahwa hari ini kita sudah didamaikan dengan Allah oleh karena karya Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Makanya pertama kali perkataan yang Yesus katakan setelah dia bangkit, saudara, apa? Damai sejahtera. Pertama kali, kata pertama. Karena apa? Damai sejahtera yang sejati tidak pernah bisa kita dapatkan kalau kita tidak menyadari karya Kristus buat hidup kita di atas kayu salib yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Amin, saudara. Jadi mereka salah paham dan Yesus berkata, aduh kamu nih tidak mengerti hatiku. Aku datang ini bukan buat kasih kamu damai sejahtera secara politik. Tapi aku mau kasih kamu jauh lebih besar daripada apa yang kamu bisa dilihat di luar. Aku mau mendamaikan engkau dengan Allah. Aku mau mendamaikan dirimu dengan Allah. Aku membuat engkau tahu bahwa Tuhan itu tidak marah dengan hidupmu. Aku mau naik di atas kayu salib untuk memberikan kau kepastian.
Bahwa Tuhan itu mau jadi satu dengan hidupmu. Itu sebenarnya yang Yesus mau katakan buat orang Yahudi. Seandainya mereka mengerti ini, itu jauh lebih besar daripada sekedar kedamaian yang ada di luar. Yesus mau berkata, kalau kamu mengerti ini, kamu tahu bahwa aku akan naik. Sebenarnya Yesus mau bilang gini, Yesus kan udah cerita, aku akan diserahkan, tapi Yesus sampai sedih. Itu yang buat Yesus sedih. Ketika kita tidak tahu hati Tuhan buat hidup kita. Yang buat Yesus sedih ketika mereka, bahkan murid-muridnya juga sempat tidak paham hati Tuhan buat mereka. Mereka pikir Yesus mau datang untuk bereskan Israel. Ya nanti kedatangan yang kedua, dia akan bereskan Israel. Tapi kedatangan yang pertama, yang paling penting itu hatinya Tuhan adalah dia mau mendamaikan manusia dengan Allah. Karena apa? Karena misinya adalah manusia harus tahu bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni. Karena ketika mereka tahu dosa-dosa mereka sudah diampuni, disitulah ada damai sejahtera. Amin saudara? Minggu lalu kita bahas hal itu. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh anugerah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pengampunan, pembenaran, kelayakan, itu tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Dan Yesus mau bilang betapa besarnya yang akan kau dapatkan, tapi engkau tidak mengerti hal itu. Engkau salah paham terhadap aku. Jadi di tengah sorak-sorai itu saudara, hati Yesus sedih, dia sampai terisak-isak. Karena dia tahu apa yang akan terjadi. Karena dia sedih yang pertama apa? Mereka tidak tahu hati Tuhan buat hidup mereka. Saudara tahu di ayat yang dibawanya saudara, kalau saudara baca di ayat 45, kita lompat sedikit. Itu juga di hari yang sama saudara. Dikatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tapi kamu menjadikannya apa? Sarang penyamun. Saudara tahu kira-kira Yesus lagi ngapain? Dia masuk itu. Dia jungkir balikan itu. Dia usir itu pedagang-pedagang. Ya memang pada waktu itu di bait Allah itu dijadikan tempat transaksional. Maksudnya apa? Orang-orang kan datang ke bait Allah untuk minta ampun dosa harus bawa korban. Ada korban sapi, ada korban domba, ada korban burung. Sehingga apa? Imamnya kerjasama dengan penjual-penjual di depan situ. Penjual bilang gini, nanti kalau orang datang kasih tahu korbannya tidak lagi. Jadi mereka kerjasama, imam dengan penjual pedagang di luar itu. Supaya apa? Kalau mereka bawa korban dari rumah, sampai di imam bilang, ini afker ini, soalnya layak. Ini ada jerawat di pulang, tukar. Wah daripada pulang kalau rumahnya dekat, kalau rumah jauh bagaimana? Nah ditukar di depan situ, itu ada yang baik. Akhirnya mereka beli. Nah mereka beli, akhirnya imamnya dapat fee saudara. Betapa transaksionalnya di situ. Tapi saudara, apakah Yesus cuma mengusir itu sebagai untuk apa yang ada pada waktu itu? Kalau Yesus usir hari itu, saya renungkan, bisa aja minggu depan mereka balik lagi. Betul gak? 2 hari lagi mereka balik lagi, Yesus kan tidak di situ setiap hari. Tapi apa maksudnya Yesus usir itu pedagang-pedagang di situ? Dan Yesus bilang, rumahku akan disebut rumah doa. Saya tahu, ada satu pesan yang Yesus mau bilang sama kita hari ini. Siapakah bait Allah hari ini? Saudara dan saya, betul? Tetapi saudara, ada begitu banyak pedagang di dalam jiwa kita. Jiwa pedagang itu apa? Kalau pedagang itu ciri khasnya apa? Ada transaksi. Dia disebut pedagang karena ada transaksi, ada jual beli. Betul? Profesinya pedagang karena ada jual dan ada beli. Maka dia disebut pedagang. Nah, Tuhan bilang apa? Di dalam jiwa kita, seringkali masih ada banyak transaksional. Transaksional itu maksudnya apa? Waktu engkau datang sama Tuhan,
engkau transaksi dengan Tuhan. Tuhan, hari ini beta melayani ya. Karena beta melayani, Tuhan harus berkati beta. Ada jual, ada beli. Iya kan? Dan di dalam hukum Taurat isinya semua transaksional. Kalau kita baik, Tuhan baik. Kalau kita gagal, Tuhan akan lebih jahat lagi. Itu transaksional. Makanya isi seluruh hukum Taurat apa? Semuanya transaksional. Semua perintah kalau kita baik, Tuhan baru baik dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita berurusan dengan Tuhan secara transaksional. Makanya dia usir itu pedagang-pedagang. Yang harus ada dalam jiwamu, cuma Yesus saja. Cuma Yesus saja. Ternyata akarnya saudara, akarnya itu di Taman Eden. Saudara tahu kenapa? Kenapa di Taman Eden itu di tengah taman itu ada berapa pohon? Ada 2, yang sudah ikut SDK pasti tahu. Bukan cuma 1, ada 2 pohon. Dari beribuan pohon, tapi di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon. Pohon apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat, dan yang kedua pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu apa? Itu bukan sesuatu yang jahat loh. Itu baik dan jahat. Yang satu pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itulah transaksional. Engkau harus lakukan baik supaya Tuhan baik sama hidupmu. Engkau harus hindari yang jahat supaya Tuhan tidak jahat sama hidupmu. Itulah akar dari semua agama. Itulah akar daripada hukum Taurat. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan makan itu. Yang dimakan apa? Pohon kehidupan. Pohon kehidupan siapa? Yesus. Makanya Yesus usir itu pedagang-pedagang transaksional dari bait Allah. Karena bait Allah hari ini adalah hidup kita. Tuhan tidak mau dalam jiwa saudara ada transaksional. Ketika engkau datang pada Tuhan, engkau pikir engkau harus lakukan sesuatu supaya Tuhan sayang sama hidupmu. Engkau harus buat sesuatu supaya Tuhan cinta sama hidupmu. Itu transaksional saudara. Ketika engkau gagal, engkau berkata Tuhan akan hukum hidupmu. Tuhan akan tinggalkan hidupmu. Dan itu yang buat Tuhan sedih. Itu yang buat Tuhan sedih. Itu yang buat Tuhan menangis. Kalau sampai hari ini engkau tidak mengerti hati Tuhan. Kalau engkau tidak mengerti hati Tuhan, betapa Tuhan mencintai hidupmu. Israel ada di bawah hukum Taurat 1500 tahun. Dan sampai detik-detik terakhir, Yesus akan selesaikan perjanjian hukum Taurat itu di atas kayu salib. Mereka masih tidak mengerti saudara. Mereka masih tidak tahu. Dan itu yang buat Yesus menangis terisak-isak. Karena hatinya terlalu sayang dengan orang Israel. Hatinya terlalu sayang. Kalau saudara mencintai seseorang dan saudara mau kasih dia yang terbaik, tapi dia salah paham dengan saudara, gimana saudara? Hati saudara sedih tidak? Sedih saudara. Apa yang kau kasih buat dia tidak bisa nikmati karena apa? Karena dia salah paham dengan saudara. Ada satu kali firman Tuhan mencatat Yesus berduka cita. Tidak banyak kata Yesus berduka cita dalam Alkitab. Saya temukan ada satu kali Yesus berduka cita. Apa yang buat Yesus berduka cita? Ternyata bukan ketika dia jumpa orang berdosa loh. Dia ketemu wanita pelacur, dia tidak berduka cita. Dia ketemu pungut cukai, dia tidak berduka cita. Bahkan Yesus merasa nyaman dengan mereka. Apa yang buat Yesus berduka cita? Nah saudara cari di Markus pasal 3 ayat yang kelima. Coba kita baca Markus pasal 3 ayat yang kelima. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah. Ini kisah apa? Ini kisah seorang yang tangannya bengkok. Dia datang sama Tuhan, Tuhan lagi ngajar di bait Allah, di sinagog. Dan kemudian apa? Orang ini bilang, Yesus waktu lihat orang itu, Yesus mau sembuhkan dia. Tapi orang-orang Farisi berkata, ini hari Sabat, tidak boleh kerja, tidak boleh kerja. Dan saudara tahu Yesus di situ, Yesus berduka cita. Karena mereka lebih menuruti aturan hukum Taurat daripada hati Tuhan. Hati Tuhan itu, Sabat itu tentang anugerah Tuhan. Sabat itu tentang kasih karunia. Sabat itu tentang peristirahatan. Bagaimana waktu kita percaya kita beristirahat dalam Dia, di situ Tuhan bekerja.
Tapi hati mereka, karena mereka dikuasai oleh hukum Taurat, tidak boleh bekerja pada waktu hari Sabat termasuk menyembuhkan orang. Mereka mau salahkan Yesus. Yesus sedih dan bukan cuma sedih, dia marah. Apa yang buat Yesus berduka cita? Ketika engkau tidak tahu hatinya. Hatinya apa? Dia mencintai hidupmu dan dia mau jadi satu dengan hidupmu dan dia tidak mau tinggalkan engkau. Amin saudara? Amin saudara? Itu hati Tuhan saudara. Itu hati Tuhan. Makanya ketika kita hari ini, kita masih pakai transaksional dengan Tuhan. Tanpa sadar, mungkin kita sedang buat Tuhan menangis. Kita sedang buat Tuhan itu bersedih. Waktu engkau mau datang sama Tuhan, mau minta kesembuhan, engkau bilang, Tuhan, saya sudah cukup layak tidak ya? Waduh, engkau mulai lihat dirimu, apakah engkau cukup baik atau tidak? Apakah engkau cukup layak untuk dicintai Tuhan atau tidak? Sehingga engkau merasa engkau harus buat sesuatu supaya Tuhan mencintai hidupmu. Tanpa sadar, kita sedang melakukan transaksional dengan Tuhan. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Yesus sedang bicara tentang Yerusalem yang akan dihancurkan. Jadi pada tahun itu sekitar tahun 32, Yesus ada di situ dan Yesus sudah bisa lihat tahun 70 itu Yerusalem akan dihancurkan. Kenapa Yerusalem dihancurkan? Karena ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena apa? Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Karena engkau tidak tahu bahwa saat ini Tuhan sedang melawat hidupmu. Tuhan sedang datang sama hidupmu. Ketika engkau tidak sadar hal itu, maka hal-hal buruk itu datang saudara. Jadi saudara, sebenarnya Yesus mau kasih tahu, karena engkau tidak mengerti hati Tuhan pada waktu buat Yerusalem. Sehingga tahun 70, saudara kalau baca kisahnya, Yerusalem itu dihancurkan saudara. Sampai tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain. Sampai hari ini kalau saudara ke sana ada reruntuhan yang sejak zaman Roma. Tentara Roma itu mereka bakar itu satu kota saudara. Untuk apa? Karena mereka tahu di bait Allah itu banyak emasnya. Sehingga apa? Waktu mereka bakar itu emas meleleh saudara. Dan waktu emas itu meleleh mereka cungkil. Ambil emasnya, batunya ditinggalkan. Dan menurut seorang ahli sejarah Josephus yang meninggal pada waktu itu, totalnya kurang lebih sekitar 1 juta orang. 1 juta orang Yahudi dibunuh saudara. Dan sejak saat itu nama Israel hilang dari peta dan mereka diserahkan ke seluruh dunia. Konsekuensi yang besar sekali yang harus dihadapi oleh orang Yahudi. Karena mereka tidak tahu saatnya kapan Tuhan melawat mereka. Amin saudara. Saudara kita mau tahu waktunya kapan Tuhan melawat hidup saudara. Hari ini Tuhan bukan cuma melawat hidup saudara, Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Ketika engkau sadar bahwa Tuhan tinggal dalam hidupmu, Tuhan bukan cuma melawat, engkau akan mengalami segala kebaikannya. Engkau akan mengalami segala apa yang dia sudah kerjakan buat hidupmu. Tapi ketika engkau mulai lupa itu, engkau tidak tahu saat di mana Tuhan melawat hidupmu. Engkau mulai pikir Tuhan jauh dari hidupmu. Kenapa sih orang banyak berbuat yang aneh-aneh? Sebenarnya akarnya adalah ketika dia merasa Tuhan jauh dari hidupnya. Ketika seorang merasa Tuhan jauh dari hidupnya, maka hidupnya mulai aneh-aneh. Mulai ada yang buat aneh-aneh, mulai buat yang sembarangan. Ketika dia mulai merasa tidak ada yang peduli dengan hidupnya, saat itulah dia mulai buat yang aneh-aneh. Karena dia buat yang aneh-aneh, maka dia mengalami konsekuensi yang aneh-aneh juga saudara. Jadi setiap tindakan kita tetap ada konsekuensinya. Tapi akarnya adalah karena kita tidak menyadari bila mana Tuhan sedang melawat hidup saudara. Kapan Tuhan melawat hidup kita? Hari ini hal yang buat Tuhan sedih apa? Kalau kita pikir Tuhan itu tinggalkan kita. Karena waktu dia mati di atas kayu salib, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari dia.
Selama engkau selalu menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada buat hidupmu, itu hal yang paling menyukakan Dia. Tapi ketika engkau mulai merasa bahwa Tuhan itu tinggalkan hidupmu, itu hal yang buat Dia menangis, hal yang buat Dia sedih. Hal yang buat Dia sedih pertama bukan apa yang kelihatan di luar, tapi ketika engkau mulai merasakan Tuhan tidak lagi melawat kehidupanmu. Amin, saudara.